Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan 6. Jadi sebetulnya ini sudah kita pelajari sedikit saat praktikum dan ini akan kita lanjutkan di bab 6 yaitu string manipulation with string R. Dalam file presentasi saya hanya akan menjelaskan beberapa fungsi yang akan digunakan, tetapi selanjutnya kita akan gunakan program R untuk lebih memantapkan lah ya, karena kalau kita belajar R tanpa langsung dicoba rasanya kurang. Jadi di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa fungsi yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Oke, ini adalah beberapa fungsi yang digunakan dalam string R. Bisa dibaca dari string C, length, sub, duplication, dan lain-lain. Fungsi pada string R ini memiliki kemiripan beberapa dengan fungsi yang memang sudah bawaan pada RBase. Contohnya adalah string C. Ini mirip dengan fungsi paste atau paste gitu ya. Beberapa mirip. Atau string length ini mirip dengan nchar. Jadi outputnya sebetulnya sama, namun ada beberapa perbedaan dalam mendefinisikan fungsinya. Nah, yang pertama ini ada string C. Saya bacanya str-nya sebagai string ya. String C. The C is short or concatenate gitu ya. Agak sulit dibacanya, tapi intinya ini adalah satu fungsi yang cara kerjanya sama dengan paste atau kita sering bilangnya paste gitu ya. Nah, di sini ada dua cara utama. Jadi string C ini lebih mirip dengan paste zero atau paste dengan fungsi separatornya itu tidak ada gitu ya, atau tidak menggunakan separator. Kemudian string C ini berbeda dalam menangani nilai yang hilang. Kalau paste mengubah nilai yang hilang menjadi NA, kalau string C ini tidak. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah string length. Jadi, ini untuk menghitung berapa banyak huruf dalam satu kata. Misalkan huruf gunung, ya. Kalau kita hitung gunung itu ada 6, maka nanti dalam string length itu akan juga terhitung ada 6. Ya, jadi fungsinya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ada string sub. Jadi ini fungsinya untuk mengekstrak bagian dari kata, gitu ya. Sebagai contoh, dimisalkan subnya ada gunung tadi, dimisalkan 1 sampai 4. Di sini berarti dia hanya akan mengambil kata pertama sampai kata 4 saja. Jadi misalkan kalau gunung berarti diambilnya hanya gunung gitu ya. Itu fungsi dari string sub. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di program R-nya. Kemudian ada string detect. Jadi di sini untuk mendeteksi pola gitu ya. Nanti polanya kita definisikan dalam fungsi string detect-nya. Pola apa yang ingin kita cari dalam kata-kata. Nah, selanjutnya ada string subset. Ini juga sama, fungsinya untuk mendeteksi string, tapi sedikit berbeda. Nah, nanti perbedaannya kembali ya, kita akan pelajarinya di program R. Kemudian ada string count. Jadi, berapa kali pola muncul di setiap string, itu akan bisa menggunakan fungsi string count. Selanjutnya untuk split, dari artinya, split itu kan memisahkan. Jadi fungsi ini digunakan untuk memisahkan data string mentah menjadi variabel yang lebih berguna. Jika menentukan simplify-nya itu true, maka didapatkan matriks sebagai output. Maksudnya matriks adalah di sini nanti akan ada nomor baris dan kolom. Ya, nomor baris dan kolom itu adalah matriks. Jadi menggunakan fungsi simplify ini adalah true. Oke, ini replace, string replace sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengganti. Jadi nanti kita bisa mengganti string yang kita punya dengan string replace. Nah, udah jadi beberapa fungsi ini yang akan kita pelajari.
di pertemuan kali ini. Sekarang saya persilahkan untuk membuka program R, dan kita akan menggunakan beberapa library. Jadi dipersiapkan juga untuk menginstal package. Oke, silahkan buka R-nya, persiapkan. Koneksi internet juga dipersiapkan karena ini ada satu library yang baru. Yang pertama, ini kita menggunakan library string R, teman-teman sudah punya. Yang kedua, kita menggunakan library baby names. Dan yang ketiga, kita menggunakan library seperti biasa DPL. Mungkin yang belum punya baby names, silahkan terlebih dahulu install package dari library baby names. Oke, uh, kita lanjut. Pertama, saya akan menggunakan fungsi strc tadi yang fungsinya sama seperti paste gitu ya. Di sini saya membuat vektor. Vektor ini jangan lupa pakai tanda si. Nah, di sini ada, saya kasih nama Lula, Dea, nah, Lula, Dea, kemudian ya, oh, ternyata ininya. Nah, ini adalah variabel, sorry, vektor nama. Kemudian kita masukkan food. Nah, food di sini tadi jangan sampai salah ya. Seperti saya tadi kalau ada error diperhatikan. Errornya di mana? Misalkan di sini food saya mau ngasih mie soto gitu ya. Selanjutnya stick sirloin misal. Kemudian selanjutnya ada lasagna. Ini adalah vektor food. Sekarang kita gunakan fungsi string C. Ini jadi dari names, ya names. Kemudian pakai koma. Kita pakai memesan. Nah, jangan lupa karena di sini kita belum mendefinisikan spasi antara nama, memesan, dan juga food. Jadi kita berikan spasi di dalam string memesan ini. Jadi diberikan spasi, memesan, koma, kemudian beri food. Nah, maka akan output yang keluar. Ini Lula memesan mie soto. Dia memesan stick sirloin. Arica memesan lasagna. Jadi fungsinya sama ya, seperti fungsi paste yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, sekarang kita menggunakan baby names. Jadi kita mengekstrak baby names. Jadi kita beri nama ya, baby names 2015 misal. Ini adalah kita gunakan filter. Jadi package baby names di sini adalah package yang berisikan nama-nama bayi. Tahunnya banyak. Nah, sekarang kita hanya memilih tahun 2015 saja. Ingat ya, fungsi filter ini digunakan di bawah library dplyr, digunakan untuk kita memfilter atau menyaring data frame. Kita gunakan filter dari baby names, kemudian tahunnya kita pilih. Ingat, tanda sama dengannya itu double ya, 2. Jadi untuk tahun 2015. Oke, sekarang setelah itu untuk laki-laki kita beri di sini vektor boy. Oh, data frame ya. Sorry, ini data frame. Kita filter lagi baby name yang sebelumnya. Kita ambil sepertinya kita harus lihat dulu isinya ya. Di sini baby names 2015 kita run. Nah, akan muncul di sini 33.098 observasi.
Ternyata variabelnya ada year, tahun tadi, kemudian ada jenis kelamin, female dan male. Ini female, kemudian female-nya masih banyak. Nah, di sini ada male. Namanya juga banyak ya, ada daftar nama, ada N, dan ada proportion. Oke, kita balik sekarang ke sintaks kita. Kita mau ambil yang laki-lakinya saja. Laki-laki filter baby names 2015 dengan jenis kelamin. Apa tadi? M saja ya untuk male-nya. Untuk yang girl, filter baby names 2015 yang jenis kelaminnya, seksnya ini adalah female. Gitaran. Nah, boy didapatkan 14.024 observasi dan girl didapatkan 19.000 observasi. Ternyata lebih banyak baby girl dibanding baby boy di tahun 2015. Oke, sekarang kita hanya perlu namanya saja. Jadi kita buat vektor saja boy name. Nah, ini boy name ini berarti dari eh, data frame boy name. Dari data frame boy, sorry, kita cari nama ini saja. Kemudian untuk yang girl name juga sama. Girl names ini dari data frame girl kita ambil namanya saja. Oke, kita run boy name and girl name. Kita lihat di sini boy name. Nah, boy name ini large character ada 14.000 something. In girl name ini juga large character ada 19.000 something. Jadi kita hanya punya vektor dari boy and girl saja. Oke, setelah itu kita lihat coba ya hasil kita ekstrak barusan boy name. Nah, di sini ada Noah, Liam, Mason, Jacob. Saya ingatkan ini adalah data dari package R, data dari luar negeri bukan Indonesia, makanya namanya Noah. Liam mungkin kalau dari Indonesia namanya lebih Indonesia ya, seperti Adit, atau misalkan namanya Budi, atau misalkan namanya Ahmad, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk melihat data girl name. Girl names, oke. Nah, di sini ada Emma, ada Olivia, ada Sophia, ada Ava, ada Isabella, ada Mia. Itu ya, nama-nama yang sudah kita ekstrak. Kemudian kita menggunakan fungsi namanya string length. Coba kita lihat panjang huruf dari nama-nama tersebut. Kita gunakan boy length. Jadi ini menggunakan fungsi str length dari boy names. Nah, di sini eh coba kita lihat pakai head boy length. Nah, ini sesuai dengan data yang kita punya. Noah, Liam, Mason. Noah ini ada 4 huruf. Liam ini ada 4 huruf. Yang terakhir ada Ethan. Ini ada 5 huruf. William di sini ada William ada 7 huruf. Jadi ini ya fungsinya untuk str length. Nah, sekarang kita lakukan yang sama untuk yang girl length. Menggunakan str length untuk girl names. Oke, kita run dan kita lihat. Tadi kita punya nama Emma. Emma di sini ada 4 huruf ya, sesuai. Kemudian yang terakhir kita lihat Mia. Mia ada 3 huruf. Jadi itu tadi adalah fungsi dari str length. Oke. Lihat
rata-rata dari panjangnya karakter menggunakan fungsi min. Kalau kita lihat di sini, Boylen, ternyata rata-rata laki-laki itu namanya 5,9 huruf atau 6 huruf. Sekarang kalau kita lihat girl length, nah ternyata perempuan ada 6,3. Secara rata-rata ternyata nama perempuan ini lebih panjang dibanding nama laki-laki. Oke, selanjutnya kita ke STR sub ya. Kita berpindah ke fungsi selanjutnya. Jadi STR sub ini untuk tadi untuk mengambil beberapa angka ya, mengambil beberapa huruf yang kita mau. Ini secara simpelnya STR sub. Kemudian di sini saya masukkan vektor manual saja. Ini misalkan nama saya Mutia, kemudian Nadira. Nah, di sini saya mau mengambil, jangan lupa koma, saya mengambil huruf yang pertama sampai huruf yang ke-5. Ya, coba dirun. Nah, yang terambil adalah Muti dan Nadi. Jadi yang terambil ini 1 sampai 5 angka pertama, 1 sampai 5 huruf pertama dari setiap string gitu ya. Kalau dibalik, nih misalkan ini kalau dibalik 5 sampai 1. Coba kita lihat. Oh, sorry. Min 5 ya harusnya. Sampai min 1. Nah, ini dibalik. Jadi, Utia dan Dira. Jadi, ngambilnya ini dari yang belakangnya dulu. Gitu ya. Ini kalau fungsinya minus. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan boy name study. Nah, di sini kita beri boys first letter. Ini adalah string sub menggunakan ininya dari boy names. Kita sekarang ambil inisial saja. Inisial kan berarti nama depan. Saya namanya Mutia, berarti inisialnya M. Nah, kita ambil berarti hanya satu huruf saja yang di depan. Berarti huruf pertama ya sampai huruf pertama ya hanya satu huruf saja. Ini adalah untuk laki-laki. Nah, di sini boys first letter. Kalau kita run boys first letter, nah di sini akan muncul hurufnya. Jadi inisialnya N, L, M, dan selanjutnya. Itu untuk yang boy. Sekarang kita lihat sebarannya dari A sampai Z. Kalau kita lihat outputnya secara uh, luas atau semua outputnya kan pusing. Ada puluhan ribu di sini. Coba kita buat tabel dari boys first letter. Nah, ternyata di sini dari A sampai Z namanya ada ya. A sebanyak 1.500 bayi gitu ya. Dan Z ini ada 361 bayi yang menggunakan atau anak laki-laki yang menggunakan. Di sini kita lihat mungkin yang paling sedikit ini menggunakan which marks ini adalah paling banyak, which mean ini adalah paling sedikit. Coba kita pakai which mean. Jadi kita lihat minimumnya ini ada di mana dari boys first line. Atau kita pakai which. Oh, sebentar. In which. Oke, ternyata ada yang NA. Coba sekarang pakai which marks. Boys first line. Oke, ternyata belum bisa digunakan. Sebentar, kita coba cari tahu dulu. Oke, ternyata kita kurang ya. Jadi which mean-nya seharusnya menggunakan table. Di sini ketika menambahkan fungsi jangan lupa tambahkan kurungnya. Nah, ternyata paling sedikit nama laki-laki ini dari U. Kalau yang paling banyak ini jangan lupa pakai table juga. Nah,
maksimumnya A, tapi di sini harusnya 1505 ya. Coba boys first letter tabel. Oke, which marksnya A. Paling maksimumnya ada di A, yaitu 1505. Oke, kita lanjutkan. Ini kita sudah mengekstrak tadi inisial dari nama laki-laki. Nah, sekarang ekstrak dari nama perempuan. Oke, lakukan hal yang sama. Berarti kita buat girl first letter. Di sini menggunakan string sub. Kemudian menggunakan dari girl names. Kita ambil huruf pertama dan huruf pertama. Oke, kita lihat label dari girl first. Nah, ini yang untuk girl. Kalau kita lihat girl di sini ya hampir sama ya. Kalau kita sekarang mau cek yang paling banyak, berarti which maximum tabel. Tabelnya tabel girl person. Maksimumnya ada di satu. Maksimumnya ada di A. A ini ada 3067 anak perempuan ya, paling banyak dibanding huruf-huruf yang lain. Oke, tadi kita menggunakan string sub. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi lain. Kita akan berpindah data dulu. Oke, di sini saya buat vektor pizza. Ini terdiri dari toppingnya cheese, pepperoni, and the last is green peppers. Oke. Ini adalah saya buat vektor dari topping-topping pizza. Kemudian kita run, sudah masuk ya, ada 3 di sini, 3 string. Kemudian kita akan mengorder yang toppingnya ini ada contain kata paper saja. Berarti kita menggunakan str detect. Jadi str detect ini kita gunakan untuk mencari eh, topping yang hanya mengandung kata paper saja. Str detect kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan pizza. Jangan lupa patternnya di sini adalah fixed. Jadi kata-katanya fixed paper. Jadi kita mau ngambil yang papernya saja. Oke. Munculnya kan ini hanya deteksi, hanya berupa false and true saja. False berarti tidak, true berarti iya. Berarti yang pertama, pizza yang pertama, ini tidak mengandung kata paper. Tapi yang kedua dan yang ketiga, ini mengandung kata paper. Nah, sekarang kita coba buat str detect ini di baby name study, di data frame kita yang utama. Sekarang kita buat uh, data frame contains hmm, le gitu ya. Kita cari yang ada huruf le-nya atau le atau e-nya double ya. Li ini ya. Nah, sekarang kita gunakan str detect dari boy names. Kemudian ingat gunakan pattern. Patternnya adalah li. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita
Oke, ini false, false, false. Kalau kita hitung ada berapa ya? Ini saya juga belum tahu nih ada atau tidak yang ada namanya Lee. Oh, ada sebanyak 59. Ya, ada 59 anak laki-laki ternyata yang mengandung nama Lee. Oke, sekarang kita cek di nama mana saja. Jadi menggunakan boy names. Kemudian kita masukkan fungsi yang sudah kita buat tadi contains Lee. Oke, ini adalah nama anak laki-laki yang mengandung kata Lee. Ada Bentley, Brantley, Riley, Jalil, Brantley. Kemudian ada Bradley, Oakley, Malik, Salim, Walid. Oh, ternyata banyak nama Muslim ya. Jahlil, Wesley, Atli, dan lain-lain. Itu sampai ada itu Redley. Oke, sekarang kita buat data frame baru. Jadi boy, new. Ini kita buat data frame baru menggunakan filter baby name 2015. Kita ambil yang jenis kelaminnya male ya, jenis kelaminnya M atau male. Nah, ini sudah terbuat. Ini boy new, data frame baru. Nah, si boy new, ini boy new ini kita masukkan fungsi contains. Oke, ternyata belum bisa. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi kita ambil yang barisnya. Saya lupa tadi ya, kita hanya akan mendefinisikan. Kita kan mengambil semua kolomnya ya, kolom tahun, kolom jenis kelamin, kolom nama, N, dan proporsinya. Tapi barisnya kita hanya ambil yang bersyaratkan mengandung li. Jadi di sini jangan lupa ditambahkan koma, artinya barisnya kita ambil yang mengandung li dan kolomnya kita ambil semua, gitu ya. Ini sudah ada outputnya. Jadi di sini boy new contains li. Nah, di sini ada 1 sampai di sini ada 59 amatan yang mengandung kata li tadi. Oke, sekarang kita coba pada nama perempuan. Jadi kita coba pada nama perempuan. Berarti kita ambil supaya cepat. Di sini saya, nah di sini ya, kita copy aja. Nah, di sini. Em, sekarang kalau yang perempuan kita LLE aja ya, double LLE. Kita gunakan string detect dari bukan boy names tapi girl names. Patternnya juga diubah LLE. Kemudian di sini kita ubah LLE. Ini juga LLE. Nah, sekarang kita, nah ini contains LLE. Kemudian kita lihat false, false, false. Nah, sekarang kita jumlahkan saja. Wah, ternyata yang contains LLE ini ada 305 nama, gitu ya. Sekarang kita cek di sini menggunakan girl names contains LLE. Nah, ini adalah nama-namanya. Banyak ya namanya. Ada mungkin di luar kan emang emang umum ya menggunakan nama-nama seperti ini. Oke, di sini ada Annabelle, Isabel, Brielle, Michelle, Gabriel, Camille, Noel, Lucille, Daniel, Ariel, dan lain-lain. Banyak sekali namanya sampai ada di sini. Yang terakhir adalah Ziriel. Yang terakhir ada Ziriel. Nah, sekarang kita lakukan yang sama. Jadi kita buat data frame baru.
Oke, sekarang kita sudah ini kita buat girl new. Ini filter baby names 2015 dengan jenis kelaminnya F. Sekarang, oke kita sudah punya girl new. Kemudian di sini kita buat girl new contents. Nah, gitu ya. Kita buat girl new. Nah, jadi sudah data frame baru. Kita lihat saja di sini. Nah, ini data frame-nya berarti sudah yang mengandung LLE semua ya. Jadi ada Belle, ada Joel, Isabel, ada Colette, ada Lily, Lily apa Lily dibacanya, dibacanya Lily, dan lain-lain sampai amatan yang terakhir gitu ya. Jadi intinya memang dimanipulasi dengan string R ini tujuannya sih supaya kita dapat merangkum data sebetulnya. Jadi bagaimana kita merekayasa data frame yang kita punya ataupun tadi kan kita punya library yang sangat kaya akan data. Tapi biasanya kita nggak pakai semua tuh, hanya beberapa kondisi tertentu. Ya misalkan tadi saya mau eh, ngambil perempuan di tahun 2015 saja, kemudian pilih namanya yang ada LLE-nya saja. Nah, ini fungsinya yang manipulasi string ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi baru. Hmm, di sini saya menggunakan split ya. Kita gunakan str split. Ini datanya data baru lagi adalah data province. Jadi province ini kita masukkan secara manual saja. Ada Jawa Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian kita buat apa lagi ya? Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Lombok Timur, misalnya. Ini kita buat 4 provinsi. Lombok Timur ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Kita buat Jawa Timur aja deh. Jawa Timur. Kemudian kita buat Papua Barat. Sudah ya? Ini ada 5. Ini sebagai contoh saja. Provinsi ini kita buat 5. Nah, kita run. Sini ada vektor berisi 5 string. Kemudian kita buat prof split. Jadi kita split apa namanya provinsi ini menggunakan fungsi namanya str split. Kemudian kita menggunakan data province. Nah, di sini patternnya X-nya spasi ya. Jadi kita masukkan spasi. Kemudian ingat tadi simplify itu akan membuat outputnya berupa vektor. Jadi supaya memudahkan kita pakai simplify true. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Oh, sorry. Ini ternyata tidak terbaca karena dia bukan spasi. Jadi, di sini pattern fix ini adalah pemisahnya ini mau apa gitu ya. Pemisahnya ini mau apa kita tentukan. Di sini pemisahnya adalah spasi. Ini di pattern. Kemudian simplify ini adalah membuat output kita. Jadi, di sini terpisah ke dalam bentuk matriks. Jadi, baris dan kolomnya jelas. Ini kita run lagi. Kemudian, nah sekarang kita lihat prof split. Oke, sudah terpisah ya. Jadi itu fungsinya untuk yang split. Sekarang kita eh, buat yang fungsi replace. str replace ini dari province. Nah, province ini kita definisikan dulu. Di sini kita lihat stringnya apa, patternnya apa, dan replacementnya apa.
kita sudah masukkan di sini stringnya province. Pattern yang lama ini menggunakan spasi. Kita masukkan pattern lama. Kita setelah itu masukkan pattern baru. Pattern barunya akan menggunakan misal akan menggunakan tanda apa ya, strip gitu ya. Coba kita. Nah, jadi di sini Jawa Tengah, Kalimantan Barat itu terganti si spasinya menjadi strip gitu ya. Mau ganti sama underscore juga bisa. Oke. Nah, ini tadi untuk yang eh, stringnya berupa kalimat gitu ya. Nah, sekarang kita buat date ini kita buat date ini misal ya. Misalkan saya buat di sini eh 18 12 1995 misalnya, kemudian ininya sampai tanggal 18, oh sorry kita buat aja 1/11/2022 misal. Kemudian kita buat lagi di sini 10 5 1997 dibuat sampai misal 24/12, ini saya ngarang aja ya, 2022. Nah, ini kita masukkan tanggal-tanggal. Kemudian, nah ini ada 2. Kemudian kita sekarang masukkan ini date. Tadi sudah. Kemudian kita buat split. Jadi split date ini menggunakan string split. Nah, di sini gunakan date patternnya. Nah, kita mau memisahkannya berdasarkan apa? Pertama, misal kita mau memisahkannya berdasarkan eh, tanda strip tadi ya. Jangan lupa pakai spasi karena tadi di tanggalnya ini menggunakan spasi. Jadi spasinya kita bawa supaya nanti spasinya ikut terhapus atau ikut tersplit gitu ya. Oke. Oh, patternnya lupa nih. Patternnya ini pakai fix. Nah, gitu. Jadi rasanya ada yang kurang. Nah, itu. Nah, oke, sip. Split date, coba kita lihat di sini. Nah, sudah terpisah ya. Ada yang pertama sama yang kedua. Yang pertamanya yang terbacanya mana? Yang pertamanya ini terbacanya 18 dengan 1. Yang keduanya 10, tanggal 10 dengan tanggal 24. Oke, sekarang coba kita buat split yang kedua. Jadi kita buat split sebanyak 2 kali. Jadi caranya adalah split date 2 gitu ya. Split date 2. Ini kita buat split date 2 ini menggunakan string split. Kemudian di sini masukkan date. Kemudian pattern fixed. Fixnya kita masukkan tadi. Nah, ini ya tanda strip. Kemudian sim simplify. Nah, true. Kemudian n sama dengan 2. Sebentar, kita cek dulu nih kurungnya. Kurungnya ini
Split D pattern coba ya. Oke, berhasil. Hati-hati untuk kurung buka, kurung dan kurung tutup ya. Itu jangan sampai keliru. Nah, ini jadi kita splitnya itu jadi lebih misah lagi. Yang tadinya hanya menjadi dua bagian, sekarang menjadi empat bagian. Jadi ada dua baris dan ada dua kolom. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WA, di grup kelas, ataupun boleh di personal message ke saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.